أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. InsyaAllah kita akan melanjutkan sebagaimana kajian kita kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar. Hadis terakhir yang pekan lalu kita baca adalah hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari atau disebut dengan Abu Ruqayyah, Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Sehingga jangan merasa berat kalau kita menjalankan apa yang telah disebutkan dan apa yang telah diperintahkan oleh agama. Karena agama ini datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu tatkala kita taat terhadap agama, aturan-aturan agama, maka dengan cara dan pemahaman yang benar, maka itu akan memberikan kemaslahatan bukan untuk diri kita dan bahkan untuk seluruh umat ini. Yakin itu. Kenapa? Karena agama dibangun di atas kemaslahatan. Nah, jadi ini penting. Maka oleh sebab itu ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat dan itu prinsipnya. Nah, kemudian nasihat itu maka disebut oleh Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, untuk siapa? Kalau agama nasihat ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala lillah, nasihat untuk Allah. Nah, nasihat untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala maksudnya, kalau kalian menginginkan kebaikan, mengajak orang dalam kebaikan, perkara yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, hendaklah diniatkan ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada tendensi tujuan-tujuan yang lain. Dan pada prinsipnya di dalam kita menjalankan agama Allah, maka penting kalau kita ingin tetap mendapatkan nilai dan nilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka adalah ikhlasulillah, hanya semata-mata mengikhlaskan, memurnikan niat hanya untuk Allah. Demikian pula makna bahwa nasihat ini untuk Allah memiliki makna bahwa kita meyakini, mengakui tentang keesaan Allah dalam semua sisi, baik itu dalam sisi rububiyahnya, artinya Allah yang menciptakan semua yang ada, sehingga Allah digelari dengan Al-Khaliq. Maka oleh sebab itu harus kita tanamkan kalau memang nasihat itu adalah lillah, tidak ada pencipta selain Allah. Demikian pula Allah yang maha mengatur, berarti tidak ada yang mengatur seluruh alam ini kecuali Allah. Demikian pula Allah yang menguasai, tidak ada penguasa yang sebenar-benarnya kecuali adalah Allah. Maka oleh sebab itu kita diingatkan di dalam surah An-Nas, kita berlindung, qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada siapa? Rabb seluruh manusia. Sehingga Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan fasilitas, Allah pula yang menguasai semua yang ada. Kemudian nasihat lillah maksudnya apa? Agar kalian mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam sisi uluhiyahnya. Artinya apa? Tidak ada sesembahan yang sebenar-benar yang ada di muka bumi ini kecuali Allah. Berarti kalau ada manusia yang menyembah selain Allah atau punya keyakinan ada sembahan selain Allah, maka itu berarti tidak mengesahkan Allah, berarti dia mengotori fitrah yang ada pada dirinya. Berarti dia membuat tandingan-tandingan Allah yang tidak pantas sentuh dan Allah akan murka. Itu maknanya. Sehingga kita tatkala sudah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maksudnya nasihat untuk Allah. Artinya apa? Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Berarti apa maksudnya? Tidak mungkin kami beribadah kepada selain Engkau ya Allah. Di mana ibadah kita tahu? Bentuk ketundukan dan ketaatan. Apakah itu ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin, yang diridhai Allah Tabaraka wa Ta'ala.
maka hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku untuk siapa? Ya untuk Allah. Qul inna salati, katakan sesungguhnya salatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya, termasuk hidupku, kesempatan di dunia ini, wa matiku nanti, kalau sudah memang ajal sudah datang, sudah habis masa kontrak kita, untuk siapa? Nah, qul inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Berarti jangan sampai kita salat untuk Allah, untuk selain Allah. Jangan sampai kita beribadah macam ibadah apapun, jangan sampai juga untuk selain Allah, termasuk hidup dan mati kita. Karena memang tidak ada sekutu bagi Allah, dan itulah yang diperintahkan untuk kita semua, dan semoga kita termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Kemudian pula makna nasihatillah memiliki makna apa? Bahwa kita mengakui, mentauhidkan, mengesahkan di dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berikutnya apa? Dengan kita menegakkan ibadah yang zahir dan batin, kita kembali inabah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan pula makna bahwa nasihat untuk Allah tadi sudah disebutkan tadi, kita menjauhi maksiat kepada Allah. Dengan kita pula mencintai. Kalau kita ada cinta, maka hendaklah cinta karena Allah. Dan kita mencintai siapapun, tidak mungkin kita mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Demikian pula kita murka, benci kepada sesuatu yang bencinya karena Allah. Ingat, jangan sampai cinta pada seseorang bukan cintanya karena Allah, relatif. Ingat, kalau cinta kepada seorang karena yang lainnya itu relatif, sama. Kalau kita cinta kepada istri kita, kita cinta sama anak kita, kita cinta harta kita, artinya apa? Kita cinta anak kita, cinta istri kita juga karena Allah. Artinya apa? Ya kita tentu, kita bukan hanya cinta ini di dunia saja, kita antarkan mereka supaya mereka juga dalam kecintaan Allah Taala, sehingga kecintaan kita kepada mereka tidak berlebihan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula kita benci juga kepada keluarga kita jika memang dia bermaksiat kepada Allah Taala. Kita juga benci kepada kekufuran, kita benci kepada kesyirikan, kita benci kepada kemaksiatan. Bukan pro tambahan. Wa jihadun man kafara bihi ta'ala, dan kita pula berjihad kepada sebagian orang yang memerangi atau orang yang kafir. Artinya kita dudukkan, ya. Artinya apa? Ya, kita menjaga diri kita dengan cara apa? Kita berjihad bersungguh-sungguh dengan jiwa dan raga harta kita. Dan bentuk-bentuk kekufuran itu banyak sekali. Dan tatkala kemudian memang telah disyariatkan yang disebut dengan jihad syar'i, sehingga jihad menghadapi apa? Orang-orang kafir harbi, kalau itu terjadi. Ya, kalaupun tidak, ya kita tetap. Artinya apa? Ada al-wala wal bara. Ya, berteman secara dunia, muamalah, tapi harus dibedakan. Ya, kalau tidak ada beda. Justru semestinya kita ini dijadikan umat yang tengah-tengah. Ini kan untuk percontohan. Justru mestinya mereka simpatik dengan agama ini, ya. Mereka merasa nyaman berteman dengan kita sebagai seorang muslim yang baik dan benar. Begitu. Bukankah kita mengikuti keyakinan mereka dan semacamnya? Itu tidak tepat. Ya. Nah, kenapa? Ya kita tetap harus meyakini dalam diri kita, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini memang Allah jadikan menjadi agama yang tinggi, yang luhur, di atas segala-galanya.
Tidak ada yang bisa menandinginya, tergantung kita. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian berdoa ila dzalika wal hadd alaih. Artinya apa? Kita berdoa hanya kepada Allah, menganjurkan manusia untuk yang demikian tadi. Kemudian berikutnya nasihat tadi untuk Allah. Yang kedua apa? Nabi mengatakan wali kitabih. Nasihat itu untuk kitab Allah. Kalau di sini disebutkan dalam kitab Bahjatul Qulub wal Abrar sebagaimana syarah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menyebutkan maknanya kalau nasihat itu untuk kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Qur'anul Karim. Disebut dengan Al-Kitab karena maktubun, yang ditulis, sehingga Al-Quran ditulis di dalam mushaf. Ya. Sehingga mushaf itu kita menjaga kitab itu dengan kita membacanya, mempelajarinya. Ya. Jadi tidak ada manusia yang paling mulia, yang paling baik kata Nabi, orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran dan Al-Quran dan bahkan Ahlul Al-Quran, maka apabila dia betul-betul mahirul Quran, maka Allah Taala sertakan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ya, jadi maka oleh sebab itu kemuliaan Al-Quran ini, kalau memang nasihat untuk kitabnya, jangan kemudian kita sebagai seorang Islam tidak bisa baca Quran, tidak mau belajar Quran. Ya, kemudian apa? Wa bihifdzih, kita pula menjaga, menghafalnya. Ya, Masya Allah, keutamaan orang menghafal Al-Quran. Bagaimana kemuliaannya mereka dan bagaimana kedudukannya mereka. Dihafal, terutama ya yang rukun lebih dulu, surat Al-Fatihah harus bagus. Ya, ini penting. Kemudian kita hafal apa yang kita mampu, dan mulia orang yang menghafal Al-Quran. Tapi bukan hanya sekedar dibaca kemudian dihafal. Wa tadabburi, ditadaburi. Ya. Dipahami, direnungkan. Ya. Wa ta'allumi alfadhihi, dan dipelajari lafaz-lafaznya. Wa ma'anihi, mana-mananya. Wal ijtihad fil 'amal bihi fi nafsi wa fi ghairi. Dia bersungguh-sungguh untuk mengamalkan Quran, terutama untuk dirinya dan untuk orang lain. Sehingga Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah sebagai apa? Pedoman hidup. Ingat, bukan sekedar dibaca, tapi lebih penting untuk diimani dan diyakini. Itu yang paling penting, ditanamkan keimanan yang benar terhadap Al-Quran. Karena orang tatkala membaca Al-Quran seperti dia berdalil dengan Allah. Kenapa? Itu adalah sebagai kalam Allah yang Allah jaga dan Allah catat. Dan Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan dijaga oleh Allah. Allah yang akan menjaga. Oleh sebab itu, berarti kalau kita menjaga Al-Quran, mengimani dan mengamalkan Al-Quran, berarti kita termasuk menolong agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Rasul berkata di dalam hadisnya, Rasulullah bersabda bahwa iqra'ul Quran, ya, wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi. Baca Al-Quran, fahami Quran, amalkan Al-Quran, dan jangan Al-Quran dijadikan apa? Istilahnya itu balik untuk kepentingan duniamu, untuk mencari ma'isyah. Ini kata Rasulullah SAW. Itu maksud tadi apa? Nasihat untuk lillah, untuk Allah. Kemudian ditambahkan di sini pula maksud bahwa nasihat agama, nasihat untuk wali kitabi, untuk kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka pula disebutkan di sini dengan cara kita apa? Mengimani, tadi sudah saya sebutkan, memuliakannya, mengagungkannya,
Ia diposisikan pada yang benar dan mensucikan Al-Quran dan membacanya dengan hak-hak bacaan yang benar. Kemudian kita mengamalkan bersama apa yang diperintahkan dalam Quran dan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Dan pula kita memahami ilmu tentang ulumul Quran. Demikian pula contoh-contoh yang ada pada Al-Quran, sehingga Al-Quranul Karim itu di dalamnya di samping tentang hukum, di dalamnya ada kisah-kisah orang dahulu, ya, di antaranya di dalamnya tentang masalah akidah keimanan, ya, tentang ilmu pengetahuan, tentang akhlak, tentang adab. Ini semua disebutkan dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran ini sempurna dan paripurna. Kalamullah, ya, mentadaburi ayat-ayatnya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada menjaga dari penafsiran orang yang menipu. Demikian pula celaan-celaan orang yang mengingkari. Itu maksudnya tadi. Nasihat yang ketiga adalah wali rasulih. Nasihat untuk rasulnya. Apa maksudnya? Disebutkan di sini, fahya al-imanu bih. Kita mengimani Rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula kita mengimani para Rasul yang sebelum Muhammad SAW. Dan Rasul itu diutus sebagai manusia pilihan. Jadi para Rasul itu manusia, cuma manusia pilihan. Hatinya yang terbaik dan paling bersih, karena dipilih oleh Allah. Dia itu mendapatkan wahyu berupa syariat yang memang mereka utusan Allah untuk menyelamatkan manusia dengan sebab Rasul tadi, sehingga mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan peradaban kepada manusia. Kalau Nabi kita Muhammad SAW mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan, kejahilan. Dulu tidak ada peradaban. Dulu manusia tidak mengenal bagaimana apa? Ya, adab, etika, ya, kasih sayang, ya, emansipasi untuk wanita, enggak ada, ya. Jadi itu keadaannya. Maka yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur, mengeluarkan mereka dari apa? Kegelapan dan menuju cahaya Islam. Sehingga ini wajib. Dan Rasul diutus untuk diikuti, diimani, diikuti, ditaati, tidak untuk dimaksiati dan untuk dicintai. Dan kemudian mendahulukan para Rasul dibanding dirinya, harta dan yang lainnya, sehingga mengikutinya dalam prinsip-prinsip agama dan cabangannya, mendahulukan bagaimana pesan-pesan dan apa yang dibawa oleh para Rasul dari risalah tersebut dari ucapan, dari semua ucapan siapapun. Sehingga kita berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam menjadikan petunjuk. Jadi Rasulullah dibawakan Al-Quran, Rasul berikan mujizat, hadis-hadis yang sahih, jadikan dia petunjuk. Dan kemudian kita menolong Rasulullah SAW dengan cara apa? Ya tadi, menghidupkan, mengamalkan, mendakwahkan yang dibawa oleh para Rasul tadi. Maka oleh sebab itu, di antara bentuk kasih sayang Allah, bahwa Allah ini tidak membiarkan manusia dalam keadaan terlunta-lunta, tanpa apa namanya istilahnya pembimbing, tanpa aturan. Ini di antaranya. Bahkan mengutus Rasul di tengah-tengah mereka. Maka oleh sebab itu Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa qila man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Maka semua umatku, umat yang mau beriman, umat Islam, maka ada kesempatan potensi dia masuk surga, kecuali yang tidak mau. Jadi saya antum ini sudah yang disebut dengan ummatun ijabah. Ada potensi, ada arah untuk ke situ, kecuali yang tidak mau. Kata Nabi, sahabat bilang, saya tidak mau Rasul. Nabi bersabda, siapa yang mentaati ajaranku, mentaati aku, mencintai aku, mengamalkan sunnahku, maka berarti dialah naam yang masuk ke dalam surga. Yang dia justru mendurhaki aku, maka dia adalah benar, siapapun dia. Jadi Rasul adalah itu. Tidak ada kemudian jaminan khusus.
Kalau itu dia adalah keluarga Rasul, keluarga Nabi, kalau dia tidak taat kepada Nabi dan Rasul, kemudian pasti selamat dari neraka. Tidak ada. Masih ingat kisah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, putranya, istrinya akhirnya tenggelam, dibawa, ditelan air bak atau banjir yang sangat dahsyat di waktu itu, dan masih kisah-kisah yang lainnya. Kemudian nasihat disebutkan berikutnya oleh Rasulullah, wali a'immatul muslimin, nasihat untuk pemimpin-pemimpin muslimin. Pemimpin-pemimpin muslimin. Ini maksudnya bagaimana? Wahum mereka itu adalah disebutkan mulatuhum, pemimpin-pemimpin mereka, minal a'immah, minal imami a'zam, ilal umara wal qudah, ila jami'i man lahum wilayah amah au khasah. Nih, perhatikan disebut dengan nasihat ini, agama ini untuk pemimpin muslimin. Maksudnya apa? Dia adalah pemimpin-pemimpin yang besar, ya, presiden, raja, atau apa? Namanya Amirul A'zam, pemimpin yang paling tinggi dari sebuah negeri, atau umara, bawahannya. Bisa jadi kalau kemudian setiap revolusi ada gubernur, setiap daerah kabupaten ada namanya bupati, bawah kecamatan atau pak camat, kemudian kepala desa. Ini bentuk, termasuk apa? Wal qudah. Qudah ini hakim-hakim, ya. Dan juga kepada semua, bagi mereka yang mereka punya kekuasaan, punya wewenang ditunjuk oleh Amirul A'zam, baik itu sifatnya umum atau khusus. Maksudnya apa? Kita meyakini bahwa memang mereka adalah pemimpin. Mereka itu diberikan amanah, yang memang mereka itu menghandle perkara-perkara penting untuk kita. Ya, kalau tidak diatur, misalkan contoh, pemerintah ngatur ada departemen pertanahan. Kalau kita dulu namanya agraria, bahasa apa? BPPN, ya, semacam itu. Artinya apa? Itu untuk menjelaskan batas-batas kepemilikan, ya, dan itu diatur oleh hukum supaya orang tidak mengklaim, tidak makan tanah orang lain. Ya, kalau nggak ada begitu kira-kira gimana? Orang klaim itu tanah gue, tanah moyang gue, mungkin begitu. Ini salah satu sebab. Kan disebutkan dalam hadis, bahkan itu perkataan imam besar, mereka termasuk apa? Batas-batas patok tanah, wilayah. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Dan masih banyak yang lain. Antum kalau ingin menjadi istilahnya warga yang resmi, ya lapor. Kalau antum memang baru datang pindah rumah, ya lapor sama RT di situ. Ini jangan saya ini kan yang punya negara kan. Saya juga. Iya, tapi di sini ada aturannya. Jangan anggap antum ini punya negara sendiri. Nggak bisa seperti itu. Ya, semua untuk kemaslahatan. Antum urus KTP, urus KTP. Iya, begitu. Ini aturan. Jadi semua untuk kemaslahatan, yakin. Ya, urusannya kalau belum punya duit ya urusan lain kalau itu. Jangan bilang saya. Urusan lain ya usaha, kan ya. Tapi itu perlu diurus. Kita minta uzur, belum ada. Insya Allah kalau antum kemudian antum justru ingin bentuk ketaatan antum, karena memang antum tidak ada finansial, ngomong yang baik, insya Allah ada kemudahan. Tapi kalau sudah jaim ya repot. Ya, jadi seakan apa? Malu, tapi tidak jelas. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Masih banyak yang lain. Jadi ingat, wahai ahlu sunnah. Jadi jangan antum misalkan pindah ke pondok, terus anak kayak akan itu negeri ke pondok. Salah. Tetap di situ ada RT, tetap di situ ada RW, tetap di situ ada apa? Di situ ada Pak Lurahnya.
Jangan kemudian enak saja. Jadi ditanya saya, seorang pondok juga tidak ngerti kalau anda baru pindah. Jadi perlu difahami. Ini bentuk salah satunya. Ini aturan. Maka wasam'i wa ta'ah lahum. Kita dengar, kita taat, kita patuh. Wa hadhan nas 'ala dzalik. Kita ngajak manusia untuk itu. Dan ini prinsip kata Rasulullah SAW. Wa badlu ma yastati'u min irsyadihim. Jadi kita semangat apa yang kita mampu kepadanya dan memberikan petunjuk kepada mereka, bimbingan kepada mereka. Artinya adalah ya kalau kita memang ada posisi kemampuan untuk bisa ngasih bimbingan, mengingatkan mereka, wa tanbihuhum ya ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas. Kita memberikan peringatan kepada apa-apa yang bermanfaat untuk mereka, bermanfaat untuk manusia. Wa ilal qiyami biwajibihim, untuk mendekat apa kewajiban mereka, wajib kita. Itu bentuknya. Dan di samping itu ada disebutkan pula barakallahu fikum, maksud nasihat ini untuk wali a'immatul muslimin, juga di sana disebutkan di sana ada ulama, di sana pula ada imam atau disebut dengan umara tadi. Ya. Jadi maksudnya termasuk khalifah, termasuk ya pemimpin mereka, menolong mereka untuk di atas kebenaran, mentaati mereka, ya mengingatkan mereka dengan lembut, ya dengan penuh kasih sayang, menjauhkan untuk memberontak, mendoakan kebaikan untuk mereka, ya menganjurkan supaya cemburu. Ini maksudnya perlu dipahami seperti itu. Jadi jangan sampai menjadi orang yang suka ngasih provokasi, menjadi provokator. Wah, ini tidak benar kebijakan ini. Langsung habis untuk urusannya. Kalau ada aturan jam malam seperti ini, waduh merugikan. Ya sudah, ini sudah aturan. Mau ikut tidak mau ya sudah, kalau penguasa kan seperti itu. Nah, jadi kita ya sudah bismillah, insyaallah Allah akan ganti yang terbaik insyaallah. Kemudian nasihat yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa ammatihim. Nasihat itu mayoritas mereka, ya mayoritas mereka. Wa ammatihim, di sini disebutkan barakallahu fikum, yang dimaksud li ammatil muslimin wa ammatihim wa hum hauna man ada ulil amri. Artinya selain pemimpin, selain ulama. Artinya apa? Ulama pula kadang-kadang juga memang perlu ada di antara orang-orang yang memang sepadan, yang sederajat, kedudukannya sama. Ada di antara mereka mungkin salah, ada kurang, ya kita harus langsung harus saling menasihati. Mungkin juga antara dai juga seperti itu. Ya enggak ada dai itu paling the best, ulama itu paling pinter, tidak ada salah. Ya, manusia ada nasihat tapi dengan cara yang benar, didudukkan yang benar. Jadi termasuk pemimpin juga seperti itu, tapi dengan yang benar. Kalau itu bentuknya nasihat, beda dengan mencela, beda dengan menjelek-jelekkan, itu beda. Nah, adapun kemudian dimaksud nasihat agama ini untuk keumuman muslimin selain pemimpin, sehingga kita pula membimbing mereka kepada hal yang memberikan kemaslahatan, irsyaduhum ila masalihihim wa ta'limuhum umuri dinihim wa dunyahum. Kita memberikan pengajaran perkara-perkara agama mereka, dunia mereka, wa satara auratihim, juga menutupi aib-aib mereka, wa saddu khalatihim, menutupi pula apa? Celah-celah aib-aib yang ada pada mereka, wa nusratihim ala a'daihim, membantu mereka pula untuk apa? Menolong menghadapi musuh-musuh mereka. Artinya apa? Kata Nabi, tolonglah saudaramu yang terdolimi dan yang mendolimi. Ingat, tolonglah Nabi, tolonglah saudaramu yang dia berlaku zalim dan yang didolimi. Kalau yang didolimi jelas, kalau yang zalim artinya apa? Cegah, tahan dia supaya dia tidak zalim. Ya, itu maknanya. Kemudian cemburu menganjurkan mereka. Demikian pula kita menjauhi untuk menipu sesama kita secara muslimin, hasad kepada mereka, mencintai mereka,
sebagaimana kita mencintai diri kita. Wa yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi. Kita pula membenci apa yang mereka benci seperti kita membenci diri kita. Kalau saudara-saudara kita muslimin yang lain tidak suka diganggu, ya kita jangan mengganggu. Kalau kita nggak suka mengganggu, kalau kita nggak suka diganggu, jangan mengganggu orang lain. Kalau kita nggak suka disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau hak kita nggak mau diambil, jangan mengambil hak orang lain tanpa izin dia. Ya, harta dan semisalnya. Dan yang selain itu, kemudian berikutnya sekali lagi kita simpulkan hadis yakni sahabat Tamim Ad-Dari Abu Ruqayyah Aus Ad-Dari, bahwa Nabi mengatakan atin nasiha. Kita ambil faedah hadis ini, bayanun azmu sya'nun nasiha wa azimun manzilatuha minad din. Menjelaskan apa? Agungnya bagaimana urusan masalah nasihat. Nasihat dalam hidup ini penting. Dan bagaimana kedudukan nasihat dalam agama. Yang kedua, bayanun liman takun an-nasihat. Menjelaskan tentang siapa yang di situ dinasihati. Sebutkan tadi, dan dianjurkan nasihat itu dengan 5 yang disebutkan tadi. Lillah wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan maknanya tadi sudah disebutkan. Yang keempat, hirsus sahabat ala ma'rifati umuruddin. Bagaimana semangatnya sahabat, ini yang harus dicontoh, untuk mengenali, mengilmui perkara-perkara agama. Wa dzalika bi su'alin liman takuna nasiha. Ini contohnya. Tatkala Nabi mengatakan ad-din nasiha berulang 3 kali, sahabat ingin tahu untuk siapa maksudnya nasihat ya Rasulullah. Nah, ini semangat mereka. Sehingga kita juga begitu, mestinya semangat untuk kebaikan dan tentang agama ini. Dan kemudian yang kelima, an-din yutlaq 'alal amal, sesungguhnya agama yang terpenting setelah diilmui, difahami, kemudian diamalkan. Dikaunihi samman nasihatin, karena bentuk dinamakan nasihat itulah agama. Sehingga untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, imam-imam muslimin, demikian pula keumuman muslimin, maka ini semua untuk dipraktekkan dan diamalkan dengan penuh kejujuran dan di atas ilmu. Na'am, wallahu a'lam.